Oke, ada Wahyu Widya ya. Wahyu Widya, terus Eka, Suharyanti, Hartanti, terus Yuli Purnamasari ya. Yuli ya, Rini, Mbak Rini, terus saya sendiri paket C ya. Terus siapa lagi nih? Reni Norain Fatima. Nah, terus ada juga Siti ya. Siti Widiawati. Oke. Oke. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7. Masih 7 ya. Oke, topiknya malam ini adalah melakukan penelitian sosial secara sederhana ya. Di mana ada nanti yang kita pelajari mengumpulkan data penelitian ya. Selanjutnya di pertemuan yang selanjutnya kita akan bahas tentang publikasi penelitian sosial, dan setelah topik itu selesai nantinya kita akan membahas soal-soal ujian nasional ya. Oke, mengumpulkan data penelitian. Yang paling penting di dalam penelitian itu juga salah satu yang paling penting adalah data ya. Karena data ini adalah inti dari penelitian yang datang dari rumusan masalah. Data ini diperoleh melalui wawancara, bisa observasi, instrumen, wawancara. Apa kemarin tuh? WAODMS. W, wawancara. A-nya apa? Angkot atau angket ya. O, observasi. D, dokumentasi. M, media massa. S, studi pustaka. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? WAODMS. Kan itu kan kemarinnya. Wawancara, angket, observasi, dokumentasi, media massa, dan studi pustaka. Ya, jangan lupa. Selamat datang, Susi Sukarsi. Sudah datang ya? Nah, Suti Rahmawati juga. Oke, secara umum pengertian teknik pengumpulan data ya. Teknik pengumpulan data ini upaya menjaring. Adanya di sana menjaring berarti memilih ya data hasil penelitian yang menggunakan alat. Alat tersebut disebut dengan instrumen penelitian ya. Instrumen penelitian tertentu secara ilmiah ya, secara ilmiah artinya dengan memiliki prosedur. Atau dengan kata lain proses pengumpulan data hasil penelitian yang dilakukan menggunakan prosedur yang benar dan ilmiah. Oke, mengapa seperti itu? Harus seperti itu supaya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, kalau penelitiannya itu harus bersifat jujur, nggak boleh bohong-bohongan. Jadi kalau datanya kurang, ya tidak masalah ya. Jadi kalau masalah itu tidak masalah, asalkan dituliskan apa yang menjadi kekurangan dari penelitian tersebut. Oke, bisa ya. Oke, kan kemarin kita bahas penelitian ini kan ada dua metodenya secara umum kan. Yang pertama apa kemarin? Ada penelitian kuantitatif. Yang kedua ada kualitatif. Oke, saya mau tanya kuantitatif apa?
kuantitatif. Kuantitatif apa? Yang bisa jawab? Yang kedua ada dia namanya ayo apa? Kualitatif kan? Ya, ini metodologinya kan. Oke. Selamat malam Mbak Nuri. Kuantitatif kemarin kan berdasarkan angka atau uji coba statistika. Ya. Kalau yang dikatakan kemarin ini dia angka atau simbol ya dengan menggunakan statistik. Kalau ini dia berdasarkan kalimat atau kualitas. Atau kualitas atau juga berdasarkan mutu. Oke, berarti dalam penelitian kualitatif kita lihat ini. Kualitatif itu gimana katanya? Pengumpulan data yang biasa digunakan oleh para peneliti khususnya di bidang ilmu sosial. Biasanya kualitatif ini dipakai oleh ilmu sosial. Contohnya meneliti tentang budaya, meneliti tentang apa lagi? Budaya, meneliti orang-orang ya, manusia, objeknya. Boleh. Kalau penelitian tentang ilmu alam biasanya menggunakan kuantitatif ya. Oke. Tapi tidak semua. Ilmu sosial juga bisa kuantitatif. Tetapi itu pada dasarnya. Ya. Oke. Bisa ya? Teknik pengumpulan data yang semacam itu tentunya disesuaikan dengan jenis sumber data yang akan dijaringnya. Contohnya, kalau kita ingin meneliti tentang anak jalanan di bawah jembatan, yang kita lakukan apa? Observasi atau media massa lebih baik. Kalau meneliti tentang anak di bawah jembatan, yang hidup di bawah jembatan. Observasi. Kalau saya ingin meneliti tentang BMI yang datang ke Taiwan, mengapa mereka datang ke Taiwan? Baiknya itu wawancara atau observasi? Wawancara. Berarti makanya dikatakan teknik pengumpulan data itu disesuaikan dengan jenis sumber data yang akan dijaring. Contohnya kalau meneliti anak jalanan tadi, bisa juga observasi sambil wawancara. Berarti instrumennya lebih dari satu. Bisa nggak? Ya bisa aja gitu kan. Nah, menggunakan instrumen itu bisa juga lebih dari satu. 3 boleh, 2 boleh, terserah ya. Nah, berarti nanti semakin bagus datanya gitu. Itu dia ya. Ada pertanyaan nggak? Selamat datang. Ini siapa nih baru datang? Mbak Mila Karmila. Mbak Mila Karmila ya. Susi. Nah, Mbak Mila Karmila ya. Oke, kita lanjut. Oke, kan tadi kan kita sudah bahas kualitatif ini ya. Nah, ini dia bagaimana teknik penelitiannya, pengumpulan datanya sudah kita bahas, ya kan? Nah, sekarang kita bahas ini bagaimana penelitian kuantitatif itu. Nah, jadi penelitian kuantitatif itu ya ada instrumennya. Instrumennya gimana? Bisa berupa tes. Contohnya, kita kemarin meneliti
perbandingan akademik ya, siswa SMA 5 dengan SMA 7 Jakarta. Berarti kita lakukan tes, ya kan? Nah, dalam penelitian kuantitatif. Oke. Berarti di sana nanti tesnya dilakukan ujian, ya kan? Oke. Bisa juga melakukan angkot atau angket. Bisa melakukan angket. Oke, angket ini dia kan apa ini angket? Angket apa arti angket? Ayo, apa angket? Ada nggak pertanyaan di angket tersebut? Ada nggak angket di pertanyaan di angket? Ada kan? Kan kemarin kita sudah pelajari yang rating scale, yang membubuhkan tanda checklist, terus setuju, tidak setuju, kurang setuju. Contohnya, saya tanya dulu ya. Iya, sudah tersedia jawabannya. Kita tinggal memilih ya. Oke, kita tanya dulu. Oke, apa namanya? Apakah yang menyebabkan Anda datang ke Taiwan? Ini dia yang bentuk pilihan ganda atau esai ya. Pilihan ganda, maaf. A. Ingin menikah dengan orang Taiwan. Yang kedua, B. Karena ingin belajar bahasa Mandarin. Yang ketiga, ingin jalan-jalan. Yang keempat, D. Karena gaji tinggi. Oke. Terus ini contohnya pertanyaan ini banyak. Ini pertanyaan nomor 1. Terus ada pertanyaan nomor 2 bla 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 bla. Pertanyaan nomor 3 bla 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 sampai sekian gitu ya. Kita andaikan ini menjadi pertanyaan dari variabel. Oke, selamat malam juga. Variabel X. Terus ada lagi pertanyaan nomor 1 atau nomor sekian. Kan judulnya gini. Pengaruh BMI. Oh, bukan, maaf. Pengaruh stres. Artinya apa sih namanya ya? Karena tidak mendapat pekerjaan. Pengaruh stres dengan penyebab datangnya ke Taiwan. Artinya pengaruh stres inilah variabel X, datangnya ke Taiwan itu variabel Y, ya kan? Terus bla 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 bla, nomor 2 juga seperti itu. Nomor 3 juga seperti itu. Terus kita jawab. Saya mau tanya dulu. Nomor 1 yang menjawab ini, bisa dijawab nggak? Apakah yang menyebabkan Anda datang ke Taiwan? Ada 4 jawaban tersedia. Ingin menikah dengan orang Taiwan, ingin belajar bahasa Mandarin, ingin jalan-jalan karena gaji tinggi. Coba dijawab. Jawabannya cuma itu contohnya.
Ayo. Biar kita contohkan nanti dia. Oke, D karena gaji tinggi. Kalau saya karena ingin menikah dengan orang Taiwan, tapi orang Taiwannya nggak ada yang mau. Oke. Jadi kita masukkanlah jawaban tersebut ini kan kita kumpulkan. Jawabannya saya karena gaji tinggi ada 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Terus semuanya D. Nah, ini D ya. Ada 50. 50 kita buat. Nah, sampai sekian, sampai 50 ya. Terus ingin menikah dengan orang Taiwan. Tadi cuma saya ya, sendiri saya. Nah, terus ingin belajar bahasa Mandarin ada 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Terus ingin jalan-jalan ada 2 orang. 1, 2. Nah, terus pertanyaannya juga seperti itu selalu. Yang ini juga variabel Y. Nah, ini dan lain-lain. Terus kita jumlahkan contohnya ini sekian, 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 sekian. Terus ada nanti programnya namanya SPSS ya. Nah, coba cari di komputernya. Apa itu SPSS? Di internetnya. Sekarang juga. SPSS. Dicari dulu pengertiannya nih. Oke, kepanjangannya. Terus bisa ditulis di sini. Oke, cepat. Halo, kedengaran dengan siapa? Oke, oke, oke. Iya, terima kasih. Oke, jadi dari hasilnya ini nampak ya. Jadi hasilnya nanti sekian contohnya. Ini juga hasilnya sekian ya kan? Oke, terus kita masukkan ke program yang namanya ke SPSS. Bisa juga sih manual ya, bisa manual, tapi lebih lama dia nanti mengerjakannya. Nah, selanjutnya nah, kita carilah correlation-nya, hubungan. Kalau dikatakan correlation itu kan hubungan. Nah, kita cari hubungannya ya. Oke. Yang dicari tadi hubungannya dari hubungan antara variabel X terhadap variabel Y.
variabel X-nya adalah kecerdasan, sedangkan prestasi belajarnya adalah variabel Y. Ini dia X, ini Y. Gitu ya. Oke. Pengaruh kecerdasan terhadap prestasi belajar. Biasanya orang yang cerdas, prestasi belajarnya gimana? Biasanya orang yang cerdas, prestasi belajarnya gimana? Oke, bagus, baik ya kan? Nah, tinggi, nah gitu, bagus. Nah, itulah artinya. Oke, berarti ada di sana signifikan. Nah, berarti kesimpulannya, pengaruh kecerdasan terhadap prestasi belajar hubungannya adalah signifikan ataupun naik. Ini dia programnya yang komputer nih, ya. Nah, berarti ini dia dari tadi sejumlah pertanyaan tadi, ya. Ini dia variabel X, ini dia variabel Y, maka hasilnya adalah signifikan. Bisa ya? Selamat malam juga. Bisa, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Oke, penelitian sosial bertipe kualitatif. Untuk penelitian sosial yang bertipe kualitatif, karena prosesnya yang bersifat oke, untuk penelitian sosial yang bertipe kualitatif, karena prosesnya bersifat berkesinambungan, maka antara kegiatan pengolahan data, pengumpulan data, serta analisisnya dilakukan secara bersamaan.
Oke. Artinya kayak ini tadi. Hasilnya kan sudah dapat nih. Yang ini. Berarti kita harus analisa dengan menggunakan kata-kata kita sendiri. Nah, kita simpulkan dari sini. Ada yang bisa menyimpulkan nggak satu kalimat aja dari hasilnya tadi? Tadi kan kecerdasannya X, prestasi belajar Y. Pengaruhnya signifikan. Bisa nggak disimpulkan satu kalimat? Saya mau. Nah, sedangkan penelitian itu kan buat skripsi ataupun skripsi ya. Bisa sampai 50 halaman. Saya cuma maunya cuma satu kalimat aja. Kan tadi kan datanya sudah dapat. X itu berpengaruh terhadap Y. Ayo, coba disimpulkan. Coba dianalisis datanya. Dah? Ayo. Tadi yang kita cari kecerdasan variabel X dan hubungannya terhadap prestasi belajar variabel Y. Sedangkan hasilnya tadi signifikan. Ayo, kalau tidak ada yang jawab, kita nggak lanjut ini nanti. Ayo, ayo yang lain. Bar ini sudah. Oke, selamat malam juga. Ini yang GIA bisa tahu namanya lengkapnya siapa? Dah? Oke. Mbak Sugiyarti ya? Sugiyarti. Oke, terima kasih. Tadi Mbak Rini bilang antara kecerdasan dan prestasi belajar saling berhubungan. Benar. Terus prestasi belajar siswa akan semakin meningkat ketika kecerdasan siswa meninggi. Benar. Semuanya benar. Artinya itulah analisis data yang kita lakukan. Kita sudah menganalisis data dari sini tadi, dari data yang sudah kita peroleh tadi. Inilah data yang kita peroleh atau juga dari sini tadi.
Dari sini tadi kan ada datanya. Apa yang menyebabkan Anda datang ke Taiwan? Karena gaji yang tinggi. Terus saya analisa datanya. Mayoritas orang Indonesia yang datang ke Taiwan ingin mayoritas orang yang Indonesia datang ke Taiwan karena gaji yang tinggi. Sedangkan 1% atau 1 orang mengatakan karena ingin menikah dengan orang Taiwan. Nah, sedangkan yang lain ada yang ingin jalan-jalan, ada juga ingin belajar bahasa Mandarin. Oke. Yang ingin menikah dengan orang Taiwan namanya adalah si X karena dia masih belum menikah. Nah, itulah analisis data. Bisa ya? Itu artinya analisis data. Oke. Yang ingin jalan-jalan tadi siapa? Yang ingin jalan-jalan tadi siapa? Siapa tadi yang memilih? Ada nggak? Nah, boleh. Ya. Artinya dari sini kan datanya sudah dapat tadi ya. Inilah yang disebutkan dengan analisis data. Oke, kita lanjut yang ini. Tadi untuk penelitian sosial yang bertipe kualitatif, prosesnya bersifat berkesinambungan. Oke. Dalam penelitian kualitatif juga pengkategorian datanya dilakukan klasifikasi. Berarti kalau dikatakan dia klasifikasi ya, berarti ini dia pengelompokan. Berarti nanti dari hasil wawancaranya contohnya ya dibuat klasifikasi data yang diperoleh. Yang itu disebut dengan coding ya. Nah, pengelompokan. Oke. Contohnya dari hasil wawancara kita dapat tema-temanya ya. Satu, faktor penyebab masyarakat datang ke Taiwan karena ingin gaji tinggi, kita buat kodenya, coding. Kita buat kode A1 contohnya. Itu hanya contoh ya. A1. Oh, variabel ini tadi variabel X ya. X1 aja sebenarnya. X1. Terus ingin jalan-jalan, kita kode dia contohnya X7. Mengapa dilakukan kode tersebut? Supaya lebih gampang membedakan data-datanya kan. Nah, supaya lebih gampang membedakan data-datanya. Oke. Mengkategorikan data. Bisa ya? Oke.
Kita lanjutkan ya. Nah, tadi kan dilakukan penelitian pengelompokan itu supaya lebih jelas datanya. Jadi memudahkan kita untuk menganalisis data. Contohnya, pertanyaan dari nomor 1, pertanyaan nomor 1 kita kode jadi A atau B atau X terserah kita. Terus nanti ketika kita menganalisis makin gampang gitu ya. Jadi tinggal lihat catatannya yang telah dikode ya. Selamat malam juga. Oke. Ada pertanyaan? Nanti yang terlambat bisa belajar dari YouTube ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Oke. Kita bahas soal aja ya. Halo. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bahas soal aja ya. Yakin nih udah paham semuanya. Nanti kalau ada ujiannya tapi nggak dimengerti, jangan salahkan saya. Karena saya sudah memberi kesempatan untuk bertanya sebanyak-banyaknya. Halo, dengan siapa? Oke, iya. Iya, nanti saya bagi juga ininya, sekalian materinya ya. Oke, sama-sama. Oke, kita bahas soalnya ya. Cuman ada 8 soal, tapi kita harus menjawab dengan sejelas-jelasnya. Nomor 1. Penelitian sosial adalah salah satu upaya untuk mempelajari serta mengungkapkan gejala-gejala sosial secara. Jawabannya apa? Penelitian yang ditanyakan sosial. Secara transpa. Ayo, apa jawabannya? Transpa. Oke, jawabannya adalah ilmiah, ya kan? Oke, jawabannya adalah ilmiah.
Oke, kenapa tidak secara transparan? Nah, emangnya kita meneliti apa? Kan penelitian itu tadi kan sifatnya apa? Ingat, di pertemuan pertama Mbak Rika nggak datang ya? Penelitian sosial itu sifatnya apa? Ilmiah. Sifatnya ilmiah. Oke, bisa ya? Oke, yang ada lagi yang ditanyakan ya. Kalau deduktif, induktif ini kan bukan sifatnya, tapi kalau dikatakan penelitian deduktif itu gimana? Kan ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu gimana? Ayo, deduktif gimana? Kan udah belajar bahasa Indonesia kan? Oke, nomor satu jawabannya tadi kan ilmiah. Oke, kalau ya benar Mbak Rini, deduktif ide pokok kalimat ada di paragraf pertama. Sedangkan kalau dikatakan dia penelitian deduktif itu dia penelitian yang membahas dari umum ke khusus. Sedangkan induktif dari khusus ke umum. Oke, contohnya kenakalan, saya buat ini contoh ya. Tentukan ini deduktif atau induktif. Kenakalan remaja adalah hal yang umum terjadi dalam masyarakat. Kenakalan remaja ini terjadi pada usia 10 sampai 14 tahun. Penyebab kenakalannya adalah banyak. Salah satunya ingin menikah dengan orang Taiwan. Yang kedua, karena tidak mendapat pekerjaan. Nah, itulah contohnya. Itu apa? Deduktif atau induktif? Deduktif. Seperti itulah ciri-ciri penelitian yang deduktif. Artinya, dia menjelaskan secara umum di awal dan di akhir secara induktif. Bisa ya? Sedangkan kalau yang induktif kita buat contoh kalimat penelitian sosialnya. Kurangnya lapangan pekerjaan, terus faktor tidak menikah karena tidak laku, dan stres menyebabkan warga negara Indonesia datang ke Taiwan. Nah, selain hal itu, setelah di Taiwan, ternyata mereka tidak menikah. Mereka mempunyai banyak masalah, yaitu masalah kesepian, terus masalah galau, dan lain-lain. Hal itulah dari keseluruhan tersebut, hal itulah yang menyebabkan warga negara Indonesia datang ke Taiwan. Itulah disebut dengan induktif. Bisa ya? Oke. Oke, kalau dikatakan tadi ilmiah berarti mengikuti prosedur. Ada prosedurnya, ada metodologinya ya. Oke.
Ada yang mau ditanyakan? Nomor 1. Kita lanjut. Salah satu tugas dan fungsi penelitian sosial adalah memberikan pandangan serta ramalan-ramalan ilmiah. Nah, ini tadi kan dapat jawaban nomor 2, nomor 1. Atas kejadian-kejadian atau sosial budaya yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Hal tersebut berarti penelitian sosial budaya memiliki tugas dan fungsi apa? Ayo. Kalau salah nggak masalah. Dijawab dulu, ayo. Prediktif. Kan dia kan ramalan kan? Nah, prediktif. Contohnya budaya. Kita buat budaya timur dan budaya barat sangat berbeda. Kalau di orang Indonesia, itu orang timur kan, budayanya kalau makan menggunakan apa? Menggunakan apa kalau makan? Pakai apa kalau makan? Pakai tangan. Nggak mungkin pakai kaki ya. Oke, pakai tangan. Kalau orang barat, orang Amerika atau Eropa menggunakan apa? Sumpit boleh, sendok boleh, pisau boleh. Pisau kan, motong motong apa sih? Motong roti pakai pisau. Oke. Diprediksi orang Indonesia 50 tahun mendatang tidak pakai tangan lagi. Karena ingin menjadi kebat-baratan, makanya orang Indonesia akan tidak menggunakan pisau lagi tapi parang, ya kan? Nah, itulah prediktif. Bisa ya? Itulah kebudayaan orang Indonesia yang menggunakan pakai tangan gitu. Dan diprediksi akan menggunakan parang gitu. Oke, karena pengaruh globalisasi atau ke barat-barat. Hmm. Oke, bisa ya? Nomor 3. Sebelum seorang peneliti memulai sebuah penelitian sosial, maka langkah pertama yang harus diambilnya adalah, ayo apa? Nomor 3, C ya. Kalian bilang C. Sebelum seorang peneliti memulai sebuah penelitian sosial, maka langkah pertama adalah, iya, mengidentifikasi masalah. Banyak masalah kan? Contohnya masalah pelacuran, masalah perjudian. Itulah masalahnya. Terus dari masalah itu kita berangkat untuk melakukan penelitian. Kalau tidak ada masalah, itu tidak penelitian, ya kan? Masalah kegalauan juga boleh. Masalah apa lagi ya? Banyak ya. Nah, banyak masalah. Kalau hipotesa itu kemarin apa? Bisa tahu nggak arti hipotesa itu? Apa? Apa? Ya, apa hipotesa itu?
Jawaban sementara yang masih diuji kebenarannya. Jawaban sementara. Makanya ada dua jenis hipotesa atau hipotesis. Yang pertama apa? Ditolak. Yang kedua apa? Kalau ada ditolak berarti apa? Ada diapain lagi? Apalagi kalau ditolak? Diterima. Oke, contohnya yang ini tadi kita lihat ini. Pengaruh kecerdasan terhadap prestasi belajar. Tadi berpengaruh nggak itu tadi? Menurut hipotesis kalian? Orang yang cerdas, prestasi belajarnya menaik. Terus hipotesisnya, benar nggak? Mengaruh nggak? Ngaruh. Berarti hipotesisnya diterima. Contohnya, faktor orang Indonesia datang ke Taiwan, ingin menikah. Itu jawaban, itu hipotesis saya. Terus hasilnya tadi tidak signifikan. Berarti hipotesisnya ditolak. Hipotesisnya ditolak. Ternyata hipotesis itu salah, jawaban yang benar, hasil yang benar adalah karena apa? Gaji yang tinggi. Karena dibuktikan tadi kan dengan pertanyaan-pertanyaan dari data yang telah diberikan atau yang telah didapatkan kan? Nah, bisa? Bisa ya? Nomor 4. Seorang peneliti yang masih pemula biasanya akan cenderung memilih masalah-masalah penelitian yang bersifat pemula. Masih bersifat pemula, amatiran. Iya, umum ya. Karena lebih gampang. Mengapa lebih gampang? Karena sudah banyak orang yang melakukan penelitian itu dan kita bisa cari di internet kan. Contohnya kenakalan remaja udah banyak itu di internet penelitiannya. Ya kita tinggal membuat penelitian orang lain itu sebagai referensinya gitu. Nah, sedangkan penelitian perkembangan kuntilanak di kota Surabaya tahun 2016 belum ada penelitiannya. Biasanya itu yang melakukan adalah orang yang sudah pakar gitu ya. Nah, oke, kalau urgen artinya penting. Bisa ya? Oke. Nomor 5. Salah satu kelemahan utama para peneliti pemula adalah menentukan fokus masalah penelitiannya adalah apa? Ayo. Salah satu kelemahan utama para peneliti pemula. Ada bilang A, ada bilang B. Terlalu luas. C ya. Contohnya, penelitian itu kita nggak boleh melakukannya terlalu luas. Artinya harus dibatasi. Makanya perlu yang namanya pembatasan penelitian. Contohnya, pembatasan penelitian bisa dari tempat. Bisa nggak kita lakukan penelitian tentang kenakalan remaja se-Indonesia? Nggak perlu kan? Makanya ada teknik populasi dan sampel. Contohnya,
kita meneliti baik itu dari populasi juga bisa dilakukan pembatasan, baik dari tema atau topik juga boleh. Contohnya tentang kenakalan remaja. Ambil saja pembatasannya karena apa? Masalah orang tua, itu aja. Penyebab kenakalan remaja karena kurangnya perhatian orang tua. Itu kan dibatasi kan? Sementara kalau kenakalan remaja kan banyak kan? Bisa karena apa tuh? Pengaruh teman, bisa karena pengaruh media massa, internet, bisa karena pengaruh orang tua. Yang kita batasi cuma orang tuanya aja, gitu. Kalau terlalu luas kan ya capek atau juga apa namanya? Tidak usah terlalu luas, intinya seperti itu ya. Nah, oke, nomor 6. Bagi seseorang yang sudah terbiasa dengan kegiatan riset, nah seperti Mbak Rini, sudah terbiasa ini. Pasti Mbak Rini tahu jawabannya. Bagi seseorang yang sudah terbiasa dengan kegiatan riset, mengetahui sebuah masalah penelitian biasanya lebih mudah karena bisa menebaknya dari, ayo Mbak Rini apa? Pakar riset. Bagi seseorang yang sudah terbiasa dengan riset, mengetahui sebuah masalah penelitian lebih mudah karena ini dari kurang tepat. Emang kalau kita baca penelitian gimana? Langsung kita pergi ke rangka teori, bukan kan? Dari judul. Dari judul kan sudah tentu kan apa masalahnya dan juga dari metodologinya. Nah, contohnya faktor-faktor yang menyebabkan orang Indonesia datang ke Taiwan. Oke, itu judulnya. Masalahnya apa? Bisa nggak? Langsung simpulkan, coba. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Indonesia datang ke Taiwan. Coba ambil masalahnya apa? Halo. Ayo dijawab. Oke, karena ekonomi. Berarti Mbak Rika sudah pakar, sudah mengerti ya. Dari judulnya aja sudah kita bisa baca atau prediksi bahwa karena gajinya besar. Kan karena ekonomi juga tuh kan. Nah, berarti karena apa itu tadi? Karena ekonomi kan. Berarti dari judul aja sudah bisa kita tebak apa permasalahannya gitu. Bisa ya? Oke, nomor 7. Latar belakang masalah suatu penelitian terutama akan menguraikan hal-hal berikut. Latar belakang. Ayo apa? Apa latar belakang masalah itu pengertiannya? Kalau latar belakang masalah ini kan alasan peneliti memilih toh topik, ya kan? Latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu adalah alasan mengapa kita memilih topik. Karena apa? Iya, cantik. Oke, yang cantik siapa? Yang cantik adalah benar. Oke. Contohnya, saya memilih topik ini karena ini sangat penting untuk diteliti mengingat bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau dampak positif terhadap masyarakat. Dampaknya adalah bla 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 dan kawan dan lain-lain. Nah,
Oke, nomor 8. Syarat sebuah perumusan masalah antara lain harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Kalau saya bilang rumusan masalah, atau kalau kita baca rumusan masalah kan yang keluar dalam hati kita adalah apa? 5W tambah 1H. What, why, when, where, how. Nah, apa, siapa, di mana, apa lagi tuh? Apa, what, why, mengapa, who, siapa, when, kapan, how, bagaimana, yang itu. Syarat sebuah perumusan masalah antara lain harus memenuhi kriteria berikut. Ayo apa? Harus apa? Iya, dodol. Spesifik dan operasional. Spesifik artinya harus membuat rumusan masalahnya dengan secara spesifik itu ya. Nah, dan biasanya rumusan masalah itu, makanya dikatakan spesifik kan, harus apa, terus siapa. Ini kan artinya spesifik. Apakah yang menyebabkan BMI datang ke Taiwan? Siapakah mereka? Bagaimana? Terakhir biasanya bagaimana. Itu dari dia how-nya ya, how. Oke. Ini dulu pelajaran kita hari ini. Ada pertanyaannya nggak? Ada pertanyaannya nggak? Oke, kalau tidak ada pertanyaannya, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.